Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Dunia ini pasti akan berakhir. Begitu juga dengan diri kita. Pasti ada akhirnya. Lalu bagaimana kita menyiapkan akhir dari diri kita? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama ada kompetensi dasar. 1. Meyakini terjadinya hari akhir. Yang kedua, berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. 3. Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. 4. Menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Segala sesuatu pasti ada akhirnya. Begitu juga dunia ini, karena kiamat pasti terjadi. Ada dalil Al-Quran yang menjelaskan iman kepada hari akhir, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Hari akhir disebut hari penghabisan, hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hancurnya bumi dan alam semesta beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Nah, hari kiamat dapat dibuktikan kebenarannya melalui Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Hari kiamat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Kiamat sughra adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sedangkan kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya alam semesta. Bumi akan diguncang-guncangkan, kemudian dari dalam bumi keluar zat-zat berupa magma dan lava. Matahari digulung-gulung dan bintang-bintang jatuh menjatuhi bumi bertabrakan sehingga semuanya hancur. Manusia hanya bisa pasrah dan hanya Allah lah yang maha kekal. Kiamat menurut ilmu pengetahuan. Menurut teori astronomi, matahari sebagai pusat tata surya memiliki daya tarik-menarik yang menyebabkan planet-planet bergerak teratur. Namun, lama-kelamaan daya tarik akan berkurang bahkan hilang, sehingga planet-planet keluar dari jalur orbitnya dan bertabrakan kemudian hancur. Menurut teori geologi, gas panas di dalam perut bumi berkembang dan menekan ke arah luar. Tekanan bumi seimbang karena ada tekanan atmosfer. Tekanan dari luar semakin lama semakin lemah bahkan hilang. Akhirnya gas bumi akan meledak dan hancur. Menurut teori fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Suatu ketika cahayanya akan redup dan sinarnya akan habis. Tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung akan meletus, ombak-ombak bergulung dan lautnya naik sehingga hancurlah bumi. Lalu setelah bumi hancur, apa yang akan terjadi? Kemudian tahapan kehidupan. Manusia akan mati, kemudian masuklah ke alam barzah. Kemudian dunia dan seisinya termasuk kehidupan akan hancur pada yaumul qiyamah. Kemudian manusia yang mati itu akan dibangkitkan pada saat yaumul ba'ats. Manusia-manusia yang mati akan dibangkitkan lagi di suatu tempat di padang mahsyar yang disebut yaumul hasyr. Setelah itu, manusia ditunjukkan buku amal catatan kebaikan dan keburukannya. Kemudian yaumul hisab diperhitungkan segala amalnya. Kemudian yaumul mizan ditimbang segala amal perbuatannya, yang baik dan buruk.
Kemudian manusia diberi kesempatan untuk berjalan as-sirat, apakah manusia dapat melaluinya atau tidak dapat melaluinya. Dan manusia akan mendapatkan balasan atas kebaikan dan keburukannya yang disebut dengan yaumul jaza. Dan disitulah akhirnya manusia akan ditentukan apakah manusia itu pantas di surga atau neraka. Hikmah iman kepada hari akhir. 1. Menjauhi kemaksiatan dan penyimpangan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. 2. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. 4. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang menghasatkan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Baik, sudahkah kita menyiapkan hari akhir kita? Telah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.